tidak didorong untuk maju ke depan. Saudara, ada satu research yang menarik, tadi pagi saya sampaikan juga dari bukunya John Maxwell, bagus sekali sih. Ada satu kandang besar, sekelompok kera dibuat research itu, nggak dikasih makan. Kalau tidak dikasih makan, pasti kera-kera itu lapar. Dan di situ ada tiang besar, atasnya dikasih pisang banyak. Itu. Jadi kera ini apa yang dia kerjakan? Dia pasti dia pisang, dia lapar, dia naik kan. Begitu dia naik, langsung semprotan air itu keluar semua. Jadi air dingin yang menyemprot keras itu natap akan tubuhnya, wajahnya semua gitu. Ya, makin berani naik, makin keras, sehingga akhirnya gagal, dia naik turun lagi. Temannya nyoba lagi, kejadian sama terjadi. Lain hari dicoba lagi, kejadiannya sama lagi. Tak sampai ke atas, oleh karena ada semprotan air yang menghantam akan tubuhnya. Gitu. Jadi research itu akhirnya ya tidak ada yang berani naik. Gitu. Tidak ada yang berani naik, sekalipun melihat pisang sedang menunggu dan perutnya sedang lapar. Kemudian ada seekor kera yang didatangkan baru, masuk. Belum ada pengalaman, dia lihat pisang, dia naik. Begitu dia mau naik, teman-temannya yang sudah tahu pengalaman itu langsung mendekati dan dia ditarik supaya jangan ke sana, percuma. Bapak saya. Lalu kemudian satu diambil lagi, ganti yang baru lagi, kejadiannya sama. Yang baru juga mau naik, tapi ditarik. Tidak ada gunanya naik. Karena ada airnya yang menyemprot. Satu demi satu. Sampai semua yang pernah mengalami semprotan air itu sudah dipindahkan. Jadi yang di dalam adalah kera-kera yang baru semua, yang tidak tahu semprotan air. Tapi sudah biasa, mereka ini kalau mau naik, temannya menarik. Tidak boleh naik. Ini juga terjadi setiap saat. Begitu ada teman baru naik, mau naik, tiang itu ditarik, gitu. Walaupun mereka tidak tahu sebabnya, karena mereka kan semuanya baru-baru. Gitu. Saudara sekalian, tanpa disadari, orang itu kalau hidupnya tidak sukses, itu tanpa disadari dia tidak ingin orang lain sukses. Kalau dia melihat orang sukses, dekat dengan orang-orang sukses, dia merasa terintimidasi. Bulan Juli nanti ada pertemuan reuni di Semarang, cukup besar. Semua orang yang pernah dijamah Tuhan tahun 79, tahun 80. Zamannya Franza Romes, zamannya Sandra Sanger, zamannya Ibu Yohana, Suster Yohana, zamannya Pak Tamaris. Dijamah Tuhan, adakan reuni. Termasuk Pak Jimmy Untoro, pendiri Gereja Kisi, termasuk Bambang Budianto, pendiri Pesat, dan teman-teman semua yang lain, Petrus Agung, Pak Sony Mandagi, dan semuanya pada akan datang. Saya kebetulan di Jakarta 2 bulan yang lalu sedang tunggu teman. Itu saya di Starbucks di Mall Anggrek, tiba-tiba ada orang lewat, langsung melihat saya dan memandangnya pada saya itu dengan mendatangi. Itu. Saya lihat dia, saya nggak tahu siapa dia, datangnya lebih dekat lagi. Pak Adi ya? Dia berkata, saya, dia sebut namanya, 20 tahun nggak ketemu. Itu jadi akhirnya saya tahu dia. Gitu. Saya ngomong-ngomong dan sebagainya, kamu bulan Juli datang ya, kita reuni. Enggak, saya nggak mau datang. Saya malu. Semua teman-teman saya lain sudah jadi orang semuanya, saya belum jadi. Dia bilang gitu. Jadi hidupnya susah. Jadi orang yang tidak sukses, hidupnya itu kalau lihat kiri kanan orang sukses itu agak malu, agak segan begitu, tidak nyaman. Ya. Inginnya sebenarnya kalau dia bergaul dengan orang yang tidak sukses. Begitu juga dengan kita, hati-hati. Hati-hati sebab orang-orang yang tidak sukses itu tanpa disadari dia akan memengaruhi Anda. Kalau Anda punya cita-cita, punya impian untuk maju ke depan, dia akan mencoba untuk menarik Anda sehingga Anda tidak bisa maju di dalam hidup. Karena itu belajar
kalau saudara merasa cita-citanya kurang atau tidak terlalu sukses gitu, dekat-dekat atau baca buku orang-orang yang sukses, sehingga Anda bisa ditantang untuk ada challenge, untuk ada pengaruh untuk maju di dalam hidup ini. Dan sebab yang kedua adalah lingkungan teman-teman yang bisa membuat kita menjadi tawar hati, sehingga kita dibuatnya untuk tidak maju. Sebab yang ketiga, saudara sekalian, orang kalau tidak sukses ada sebab yang ketiga, yaitu kecewa. Pak, saya sudah coba, saya sudah omongi, sudah saya doakan, sudah saya omong dengan halus, sudah omong dengan kasar juga, tapi tidak ada gunanya. Kecewa dia. John Maxwell, salah satu penceramah di bidang leadership, bagus sekali, dia berkata begini, antara cita-cita dengan penggenapannya itu ada kecewa dan kecewa. Jadi itu bagian daripada kehidupan untuk mencapai penggenapan. Kalau Anda kecewa dan berhenti kembali, Anda tidak akan pernah mencapai penggenapan daripada cita-citamu. Kata begitu. Dan sekalian, jadi kecewa itu memang bagian yang harus dilalui, yang harus dimenangkan. Biji jagung selamanya akan satu biji jagung kalau dia tidak mau ditanam, masukkan ke dalam tanah, dan kemudian itu pecah, lembaganya keluar, baru nanti menjadi pohon jagung dan berbuah lebat. Tanpa itu tidak akan bisa, tidak akan pernah. Selama dia tidak mau untuk dipecah, untuk masuk dalam tanah, dia tidak akan pernah menjadi pohon jagung yang berbuah lebat.